Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Di hari Selasa ini kalian sudah masuk tema 4 sehat itu penting, subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, di hari ini ada 3 hal poin penting yang akan dijelaskan kepada kalian, yaitu tentang makna gotong royong, pengaruh interaksi sosial, dan faktor interaksi dalam masyarakat. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu makna gotong royong. Nah, anak-anak, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong dapat diartikan sebagai bekerja sama, tolong-menolong, bantu-membantu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Gotong royong merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Nah, gotong royong ini terjadi dalam beberapa aktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong dalam membentuk kerja bakti yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Gotong royong ini tidak hanya dilakukan di masyarakat saja, tetapi di dalam rumah ataupun di sekolah. Contoh gotong royong yang ada di sekolah yaitu membersihkan lingkungan sekolah, melaksanakan tugas piket di kelas, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang contoh gotong royong yang ada di rumah yaitu mengerjakan tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat dari gotong royong sendiri itu ada 8, yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, memupuk persatuan dan kesatuan, menghemat biaya, menumbuhkan rasa sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan semangat bekerja, dan tidak individual. Oke, itu adalah manfaat dari gotong royong. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengaruh interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana terciptanya aksi dan reaksi antar manusia sebagai bentuk relasi sesama manusia. Proses ini menjadi penting karena pada dasarnya interaksi sosial adalah salah satu hal utama dalam kehidupan sosial. Melalui interaksi sosial ini, masyarakat kini dapat mengetahui dan mempelajari elemen-elemen budaya masyarakat lain, termasuk teknologi, seni, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengaruh interaksi bagi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk yang pertama ada bidang sosial budaya. Kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-menurun para leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu dengan budaya yang lain. Kalau pengaruh interaksi dalam bidang ekonomi, yaitu kepentingan ekonomi adalah kepentingan seorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makanan, sandang, pangan, dan papan. Interaksi dalam ekonomi ini dapat dijumpai di pasar, di tempat perbelanjaan, dan di tempat yang terjadi proses interaksi ekonomi. Nah, anak-anak, selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain bisa dalam bentuk jasa. Misalnya, banyak organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Nah, semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang membangun proses transaksi uang. Nah, di sini Ibu memberikan contoh bentuk interaksi yang pernah dilakukan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral. Bisa kalian lihat pada tabel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang ketiga, poin terakhir, yaitu faktor interaksi dalam masyarakat. Anak-anak, interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang, misalnya bidang sosial dan ekonomi. Faktor-faktor interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor, yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi geografis,
kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan yang terakhir alokasi dana pembangunan. Di sini Ibu sudah memaparkan apa maksud dari faktor interaksi tersebut. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu berikan di hari Selasa ini. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Semangat belajar anak-anak kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.